bersaksi. Halo adik-adik Gisi, apa kabar? Tentu luar biasa ya, selalu on fire. Selamat datang di ibadah Gisi GBI Kran Peles. Nah, hari ini kita akan memasuki seri yang keberapa? Masih ingat? Kedua, peran Roh Kudus, yaitu mengisahkan dunia akan dosa. Nah, adik-adik sudah siap semuanya ya? Fokus, dengarkan puji-puji nama Tuhan kita. Ya, semuanya sudah ready? Oke, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, konsentrasi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membawa kami datang ke tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah GC. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kami berucap syukur dan berterima kasih semua karena anugerah-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Shalom adik-adik. Wah, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ina aja adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu yang cerah, minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati sepanjang firman disampaikan, supaya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ayo adik-adik panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, Kak Ina ajak adik-adik untuk menyanyi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ayo adik-adik panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan amin anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik kita menjadi anak-anak yang manis, supaya Tuhan Yesus disukakan. Kakak yakin adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang manis. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin sekali lagi ya. Kita pujikan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku
Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah, adik-adik udah siap mendengar firman Tuhan? Nah, kalau siap, adik-adik harus duduk diam dan fokus mendengar firman Tuhan hari ini ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Nina masih akan menyampaikan seri firman Tuhan tentang 4 peran Roh Kudus nih adik-adik. Masih ingat gak apa aja 4 peran Roh Kudus? Ya, yang pertama yaitu adalah memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, menginsafkan dunia. Yang ketiga yaitu adalah mengajar dan mengingatkan. Yang keempat yaitu adalah menghasilkan buah roh. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar nih dari poin yang pertama yaitu adalah memberikan hidup yang kekal. Nah, di minggu lalu dikatakan di Roma 8 ayat 11 yang memberikan hidup kekal kepada kita yaitu adalah Roh Kudus. Nah, gimana sih caranya supaya bisa hidup kekal nih Kak? Nah, yang pertama yaitu kita harus mengakui dosa kita adik-adik kepada Tuhan. Yang kedua yaitu adalah kita minta Tuhan Yesus untuk membersihkan hati kita. Yang ketiga yaitu adalah undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita adik-adik. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar poin kedua yaitu adalah menginsafkan dunia. Peran Roh Kudus yang kedua yaitu menginsafkan dunia. Nah, dari tadi Kak Nina tuh bilang menginsafkan dunia. Nah, adik-adik tahu nggak artinya menginsafkan itu apa? Ya, menginsafkan itu artinya menyadarkan ya adik-adik. Menyadarkan dunia akan dosa-dosa. Nah, seperti itu. Nah, kita baca dulu ayat emas kita di minggu ini. Ayat emas kita minggu ini ada di Yohanes 16 ayat 7-8. Yohanes 16 ayat 7-8 sama-sama kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, maksudnya aku pergi yaitu adalah Tuhan Yesus pergi kembali ke surga atau naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang dimaksud penghibur itu adalah Roh Kudus ya adik-adik. Ingat, P-nya besar tulisannya. Penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, Roh Kudus kepadamu. Dan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi dari ayat yang kita baca hari ini, salah satu peran penting Roh Kudus di zaman ini yaitu adalah menginsafkan dunia atau orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang hidupnya dalam dosa, yaitu tentang dosa-dosa mereka ya adik-adik. Peran Roh Kudus menginsafkan dunia dari dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang sifatnya sudah mengakar. Nah, dosa-dosa yang mengakar itu seperti apa sih Kak? Nah, dosa-dosa yang sifatnya sudah mengakar itu maksudnya adalah dosa yang kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, itu berdosa, tapi kita lakukan terus-menerus. Meskipun kita sudah dinasehati, udah ditegur, udah dilarang, tetap kita lakukan nih karena kita suka, karena kita udah terbiasa. Nah, itu yang dinamakan dosa yang sudah mengakar. Contohnya, mencontek. Nah, mencontek itu dosa nggak adik-adik?
Ya, mencontek itu berdosa. Tapi kenapa kok masih bisa dilakukan? Kok masih tetap dilakukan? Padahal udah dinasihati orang tua, udah ditegur oleh bapak ibu guru. Nah, tapi tetap dilakukan. Nah, itu yang dinamakan dosa yang sudah mengakar. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya harus bertobat adik-adik. Gak boleh mencontek lagi. Harus belajar. Nah, di sini Kak Nina ada 3 pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan. Nah, yang pertama yaitu adalah menyadarkan orang berdosa. Nah, adik-adik, dosa itu adalah hal yang memisahkan manusia dengan Allah. Ingat, Allah itu kudus dan tinggalnya Allah, Tuhan, itu di tempat yang maha kudus, yaitu di surga. Nah, karena Allah itu kudus, tinggalnya di tempat yang maha kudus, Allah tidak mentoleransi sedikit pun dosa, adik-adik. Nah, masih ingat kisahnya Adam dan Hawa? Nah, pada saat itu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, setelah itu hubungan manusia yang antara Tuhan dengan manusia pada saat itu dekat. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungannya mereka semakin jauh, ya adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, poin yang kedua, menyadarkan bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Nah, adik-adik pernah dengar gak pernyataan seperti ini? Kamu berbuat baik aja supaya kamu bisa masuk surga. Pernah gak mendengar pernyataan itu? Berbuat baik untuk masuk surga. Kira-kira benar gak sih perkataan itu? Nah, kita baca dulu ayat kita selanjutnya ada di Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi di sini dikatakan kita diselamatkan karena apa? Nah, karena kasih karunia sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, adik-adik, bukan karena perbuatan kita. Ingat, bukan karena perbuatan kita, perbuatan baik kita. Sebaik apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun pekerjaan baik yang kita lakukan, itu tidak bisa membawa kita ke surga. Kalau cuman itu, adik-adik. Nah, di sini dikatakan lagi nih di Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, terus Kak, berarti kita nggak usah berbuat baik dong, kita cukup percaya sama Tuhan. Nggak seperti itu ya konsepnya. Jadi dikatakan di Titus 3 ayat 5b, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada satu kesatuan ya adik-adik, ini nggak bisa dipisah. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia, kemudian oleh permandian kelahiran kembali. Maksudnya kelahiran kembali ini adalah kita hidupnya yang tadinya berdosa, kita lahir kembali, kita bertobat, kita hidup dalam Kristus. Nah, terus kita hidupnya dari hari ke hari di pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada pembaharuan Roh Kudus dalam hidup kita, adik-adik. Nah, itu satu kesatuan adik-adik, gak bisa dipisahkan. Nah, seperti itu. Oke, di poin ketiga yaitu adalah menyadarkan bahwa pemberontakan kepada Allah adalah sia-sia. Nah, di sini Allah menjadi murka dan
akan menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi kabar baiknya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang beroleh kehidupan yang kekal, yang terhindar dari murka Allah adik-adik. Nah, di sini Kak Nina ada satu contoh orang yang berdosa yang hidupnya dipakai oleh Roh Kudus. Masih ingat gak kisahnya Petrus adik-adik? Siapa sih Petrus? Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ingat, Petrus juga pernah melakukan dosa nih. Meskipun dia murid Tuhan Yesus, dia juga pernah melakukan dosa. Dia pernah menyangkal 3 kali. Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, namun setelah Petrus bertobat, Petrus dipenuhi Roh Kudus, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Ayo Kak Nina pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan atas setiap kami. Biarlah Tuhan pada hari ini, mulai hari ini, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh sehingga Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menginsafkan kami ya Tuhan akan dosa-dosa kami dan senantiasa menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh berkenan hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.